Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas bagaimana ideologi Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan pemikiran, keagamaan, serta isme-isme yang berkembang di tingkat nasional dan global. Di era modern ini, masyarakat dihadapkan pada banyak ide dan pemikiran yang berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana Muhammadiyah menyikapi hal tersebut. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah mengusung konsep Islam berkemajuan, yaitu Islam yang tetap berpegang pada ajaran agama, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena itu, Muhammadiyah aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Oke, sekarang kita akan membahas terkait tantangan pemikiran keagamaan. Di era digital saat ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi keagamaan dari berbagai sumber, mulai dari media sosial, video, daring, podcast, hingga berbagai macam forum diskusi di internet. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu membawa dampak positif. Banyak informasi keagamaan yang disampaikan tanpa dasar yang kuat, bahkan terkadang mengandung hoaks, ujaran kebencian, atau pemahaman yang ekstrem. Sebagai kelompok memahami agama secara sangat kaku sehingga sulit menerima perbedaan, sebaliknya ada juga yang terlalu bebas dalam menafsirkan agama sehingga mengabaikan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam. Kedua, sikap tersebut dapat menimbulkan konflik dan kebingungan di tengah masyarakat. Menghadapi kondisi ini, Muhammadiyah mengajarkan pentingnya pemahaman agama yang moderat, rasional, dan berlandaskan dalil yang sahih. Muhammadiyah mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dalam memahami ajaran agama Islam tanpa meninggalkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, umat Islam dapat menjalankan agama secara seimbang dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, di masyarakat terdapat berbagai corak pemikiran keagamaan mulai dari konservatif, liberal maupun hingga moderat. Muhammadiyah memilih jalan moderat, yaitu tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sambil terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait isme-isme nasional. Nah, di tingkat nasional terdapat berbagai paham atau isme yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah nasionalisme, yaitu rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Muhammadiyah memandang bahwa mencintai Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, terdapat demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara bersama-sama. Muhammadiyah mendukung demokrasi yang menjunjung keadilan, kejujuran, dan kepentingan rakyat. Ada pula pluralisme yang berkaitan dengan keberagaman suku, budaya, dan agama dalam masyarakat Indonesia. Muhammadiyah menghargai keberagaman tersebut sebagai realitas sosial yang harus disikapi dengan toleransi dan saling menghormati. Namun, Muhammadiyah tetap menegaskan bahwa setiap nilai yang diterima harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan sikap tersebut, Muhammadiyah mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa sekaligus menjaga identitas keislamannya. Selain tantangan nasional, umat Islam juga menghadapi berbagai ideologi dan paham yang berkembang secara global. Contohnya adalah kapitalisme yang menekankan kebebasan ekonomi dan persaingan pasar. Sistem ini dapat mendorong kemajuan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan nilai keadilan. Kemudian, ada liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun memiliki sisi positif dalam menghargai hak individu. Paham ini juga dapat menyebabkan berkurangnya batasan moral apabila diterapkan tanpa pertimbangan nilai agama. Selanjutnya terdapat globalisme yang membuat dunia semakin terhubung melalui teknologi, komunikasi, dan perdagangan internasional. Globalisasi memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi dan kerja sama antar negara, tetapi juga dapat membawa budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Muhammadiyah
tidak menerima atau menolak berbagai paham tersebut secara mutlak. Muhammadiyah memiliki sikap kritis dan selektif dengan mengambil manfaat yang sesuai dengan ajaran Islam serta menghindari dampak negatif yang dapat merusak kehidupan umat. Wasabiqul khairat berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim harus berusaha memberikan manfaat terbaik bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Muhammadiyah dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas. Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita dapat menerapkannya dengan belajar secara disiplin, menghormati guru dan orang tua, serta menggunakan teknologi secara bijak. Dalam kehidupan sosial, kita dapat membantu sesama, menjaga kerukunan, serta aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semangat Fastabiqul Khairat juga dapat diwujudkan melalui kegiatan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pengabdian masyarakat. Inilah yang selama ini dilakukan Muhammadiyah melalui berbagai amal usahanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai program sosial, Muhammadiyah berupaya menghadirkan manfaat yang nyata bagi umat dan bangsa. Kesimpulannya, ideologi Muhammadiyah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan pemikiran keagamaan serta berbagai isu nasional dan global. Dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, Muhammadiyah mengajarkan sikap moderat, kritis, terbuka terhadap kemajuan serta semangat Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang peran Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan zaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.